Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Kaifa Tuwajihul Ibtila bersama guru kita Al-Ustadz Roni Nurishmansyah hafizahullah taala. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah tidak terasa kita sudah memasuki di pertemuan yang ke-17, yang mana insyaallah sebentar lagi kajian ini akan diselesaikan sebelum Ramadan insyaallah taala biiznillah. Tapi ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa di akhir kajian insyaallah taala kita akan buka sesi tanya jawab. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di nomor interaktif di 082278175837. Saya ulangi, bagi pemirsa ataupun pendengar yang mendengarkan kajian pada malam hari ini dan ingin bertanya, silakan langsung kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di nomor interaktif di 082278175837, atau bisa menghubungi di media-media yang mengikuti relay pada kesempatan malam hari ini. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, kita coba untuk menghubungi Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Tan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah terhubung bersama Ustadz di sini. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Al Ustadz, falyatafadhal mashkura. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita membahas hikmah di balik musibah dari kitab Kaifa Tuwajihul Ibtila. Bagaimana engkau menghadapi ujian dan cobaan, membahas 43 kaidah dalam menghadapi musibah. Kita akan berbicara panjang lebar tentang kaidah yang ke-33 yang kemarin sudah kita bahas, dan ini berjumpa kita yang ke-17, yaitu kita menghadapi musibah, ujian dan cobaan dengan doa. Kita bahas kemarin hadis dari Nabi SAW, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir, mencegah takdir kecuali doa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan sekarang kita akan bahas beberapa contoh-contoh bagaimana Nabi terdahulu, mereka ketika ditimpa kesulitan, disapa oleh musibah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah senjata kita kaum mukminin, dan doa di antara kiat terbaik ketika kita sedang menghadapi musibah. Nabi Nuh alaihi salam, Rasul yang pertama, beliau adalah Abul Bashar yang kedua, bapak para nabi, bapak para manusia yang kedua. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa ujian, cobaan berupa penghinaan atau sikap buruk dari orang-orang yang didakwahinya. Kata Nabi Nuh alaihi salam, yang kata Allah Subhanahu wa taala surah As-Saffat ayat ke-75 dan 76, wa laqad nadana nuhun falani'mal mujibun. Dan Nabi Nuh alaihi salam telah berdoa kepada kami, dan kami sesungguhnya adalah sebaik-baik yang bisa memperkenankan doa, mengabulkan doa.
wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil adzim, dan kami menyelamatkan Nuh dan para pengikutnya dari bencana yang besar, pertama dari gangguan kaumnya, yang kedua dari irbah yang begitu dahsyat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat dari langit dan juga Allah pancarkan dari bumi. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam yang diberi cobaan belasan tahun dengan sakit kulit yang begitu lamanya, tapi Nabi Ayub alaihi salam tidak pernah berputus asa. Ia bersabar, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-83, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhannya, ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau adalah zat yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Kemudian apa hasilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Kami perkenankan doanya, kami kabulkan doanya, dan kami hilangkan penyakit yang ada pada diri. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin. Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, bahkan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari sisi Allah, sisi kami, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Anbiya 84. Kemudian selanjutnya Nabi Yunus alaihissalam yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 87, wa Zannun, dan ingatlah kisah Zunnun. Zunnun ini adalah julukan bagi Nabi Yunus alaihissalam, Nun artinya ikan paus. Idzahaba mughadiban fazunna an la naqdir alaih. Ketika Nabi Yunus alaihissalam pergi dalam keadaan marah, murka kepada kaumnya karena menolak dakwahnya, dan dia mengira bahwasanya kami tidak bisa menimpakan kesulitan kepada dirinya. Ya, singkat cerita, Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada paus untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian fanada fi zulumat, Nabi Yunus alaihissalam menyeru, berdoa dalam kegelapan-kegelapan. Itu kegelapan ikan paus, kegelapan dasar lautan, dan kegelapan malam hari. Kemudian kata Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta, tidak Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Subhanak, maksudnya Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim. Lalu apa buahnya, apa hasil dari doa tersebut? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Al-Anbiya 88. Maka kami kabulkan doanya Nabi Yunus alaihissalam, kami selamatkan dia dari kesedihan dan kekhawatirannya, dan begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Nabi Zakaria yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keturunan, Allah kisahkan dalam Al-Anbiya 89 sampai 90. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Dan Nabi Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku ya Allah, la tadarni farda, jangan Engkau biarkan aku hidup sendiri tanpa ahli waris, tanpa memiliki keturunan. Wa anta khairul warithin, dan Engkaulah waris yang paling baik. Kemudian apa balasannya? Fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Setelah di usia tua anak Nabi Zakaria, ya wahabna lahu Yahya, kami berikan dia seorang putra bernama Yahya.
dan dia pun seorang nabi, aslahna lahu zawjahu, dan perbaiki istrinya sehingga bisa melahirkan. Nabi Yakub alaihi salam kehilangan buah hatinya. Nabi Yusuf putranya sejak kecil jauh dari dirinya. Lihat kata Nabi Yakub alaihi salam dalam surat Yusuf 86, qala inni lama ashku batti wa huzni ila Allah wa a'lam minallahi ma la ta'lamun. Nabi Yakub berkata, aku mengadukan kesedihan dan kesusahanku hanya kepadamu ya Allah, ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub berjumpa dengan putranya Yusuf dan putranya yang lain yaitu Bunyamin. Nabi Yusuf alaihissalam pun demikian diuji dengan tipu daya wanita. Dia berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah. Dalam surat Yusuf ayat ke-33 sampai 34, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, kalau engkau tidak menjagaku, menghindarkan aku dari tipu daya mereka, maka aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku jadi orang-orang yang bodoh. Fastajaba lahu rabbuh, kemudian Allah mengabulkan doanya. Wasarafa anhu kaidahunna, Allah memalingkan, menghindarkan Nabi Yusuf alaihissalam dari tipu daya wanita tersebut. Innahu was-sami'ul alim, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat dalam perang Badar 300 sekian belas melawan 1000 pasukan. Yang pasukan bukan sembarang pasukan. Mereka dengan senjata lengkap, sedangkan kaum muslimin yang 300 tadi ini tidak perang, hanya mencegah kafilah Bajang Abu Sufyan. Kemudian Allah bercerita dan soal Al-Anfal ayat ke-9, Itastaghiitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Dan ingatlah ketika kalian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta istighatsah, pertolongan di saat kalut, di saat takut, kacau, fastajaba lakum, Allah kabulkan doa kalian. Ini mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin, aku turunkan bala bantuan berupa malaikat yang berjumlah 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Begitu juga dalam perang Al-Ahzab, perang Khandaq, ketika orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi bersekutu membuat kelompok besar untuk memerangi Nabi di Madinah, Nabi mendoakan mereka, Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahumma zilhum wa zalzilhum. Dalam Bukhari dikatakan, ya Allah, zat yang menurunkan Al-Quran, yang maha cepat perhitungannya, hisabnya, hancurkan ahzab, uluh lantahkan pasukan mereka. Allahumma ya Allah, ihzimhum, binasakan mereka, wa zalzilhum, dan goncangkan mereka. Apa hasilnya? Allah subhanahu wa ta'ala datangkan angin topan, angin badai kepada pasukan Ahzab, sehingga mereka luluh lantah dan kalah, pergi menjauh dari kota Madinah. Kota Madinah menjadi aman dan tidak jadi diserang oleh pasukan Ahzab. Dan juga ada kisah yang sering kita dengar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sebuah kisah yang panjang tentang masalah doa dari Nabi SAW. Beliau berkisah tentang 3 orang di masa Bani Israel yang mereka sedang diguyur hujan yang sangat deras. Akhirnya kalau kita kehujanan, maka kita berteduh mencari tempat agar kita bisa menghindarkan diri kita dari siraman hujan. Mereka bertiga ini akhirnya menemukan sebuah gua, tempat berteduh. Setiba mereka di sana, tiba-tiba terjadilah longsor.
Nanti longsor, ya bebatuan di atas gua tadi jatuh sehingga menutup pintu gua sehingga mereka terkurung di dalam sana. Seorang di antara mereka berkata, Innahu Allah ya haula la yunjikum ila sidq waliyadu kullu rajulin minkum bima ya'lam annahu qad sadaqa fihi. Ya, demi Allah nih teman-teman, nggak ada yang menyelamatkan kita kecuali kejujuran kita. Maka marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang Allah tahu bahwasanya kita berbuat hal demikian karena jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketiga-tiganya berdoa. Orang pertama berdoa, ya ini urutannya berbeda-beda ya. Di sini disebutkan bahwasanya orang yang pertama mengatakan, saya dulu seorang yang punya pegawai yang bekerja, buruh yang bekerja, yang setiap hari diberikan upah satu farak, yaitu 16 rital atau setara 40 kilo, ya, 40 kilogram biji padi, ya, biji padi. Pernah suatu hari seorang buruh pergi meninggalkan pekerjaannya, selesai dari pekerjaannya tanpa mengambil upah. Ya pergi selesai tanpa mengambil upah tersebut yang kurang lebih 40 kilo biji padi. Kemudian orang tadi ya mengembangkan harta upah yang belum diambil oleh buruh tadi. Jadilah seekor sapi. Ya, kemudian sapi tersebut ya ada sapi ya, dalam hadis yang lain dikatakan kambing yang banyak ya. Kemudian suatu hari ya mantan pegawai tadi, si buruh yang nggak ngambil upah tadi datang, dia bilang, ya saya mau minta upah nih. Ya kata si orang tadi, pergilah ke sapi itu punya. Enggak ya, aku tuh cuman ini satu farak saja ya, upah satu farak. Dia mengatakan satu farak itu 7 kilo ya, bukan 40 kilo ya. Katanya enggak, itu kok sapi tersebut adalah upah. Akhirnya dia mengambil ya sapi tersebut dan pergi meninggalkan orang tersebut ya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, fa in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika min khasyatik fafarij anna. Ya Allah, kalau kau tahu aku demikian, ya, aku berikan upah satu sapi kepada buruh tersebut ya, karena takut kepadamu, khawatir dia mengambil harta yang syubhat, jadi diberikan semua sapi tersebut untuk buruhnya, maka berikanlah kami jalan keluar. Akhirnya bergeserlah batu besar yang menutup mulut gua, tapi mereka tetap tidak bisa keluar dari sana. Orang yang kedua berdoa, ya Allah, ya saya memiliki kedua orang tua yang lanjut usia. Setiap hari ya, setiap malam sepulang dari kerja saya selalu bawa susu hasil perahan kambing milikku dan saya berikan untuk keduanya ya, terlebih dahulu dibandingkan dengan istri dan anak-anak. Jadi aku pengen tuh orang tua kedua tuh minum susu. Karena suatu hari ya, karena ada satu dan lain hal, orang tersebut terlambat pulang ke rumah. Ya, ketika dia sudah memerah susu, mau pulang ke rumah karena sudah larut malam, orang tuanya sudah tertidur. Sedangkan dia sungkan untuk membangunkan orang tuanya sedang tidur terlelap. Sedangkan istri anak-anaknya merintih kelaparan, dia bilang enggak, pokoknya ibu ayah dulu. Ya pokoknya orang tuanya dulu. Sampai akhirnya fajar terbit pagi harinya, ditunggu terus tadi ya, tetap berjaga terbangun. Ketika dia bangun baru diberikan susu tersebut kepada orang tuanya, kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, seandainya kau tahu bahwasanya aku melakukan demikian itu karenamu, maka berikanlah kami jalan keluar. Bergeserlah kembali ya batu tersebut sehingga mereka bisa melihat langit
namun mereka masih belum juga bisa keluar. Orang yang ketiga berdoa, ya Allah, dahulu aku memiliki sepupu wanita yang aku sangat cintai. Enggak pernah aku mencintai seorang yang melebihi cintaku kepadanya. Akan tetapi ya cintanya bertepuk sebelah tangan. Sepupu tersebut tidak mau menikahinya. Hanya saja suatu hari, suatu ketika, sepupu tersebut datang kepada dirinya karena minta bantuan 100 dinar. Ya, 100 dinar. Ya, kalau dalam hadis ini dikisahkan bahwasanya orang tersebut merayu untuk bercinta dengan sepupunya, cuma ditolak dengan syarat 100 dinar. Akhirnya dia kerja, dapat 100 dinar. Dinar itu kurang lebih 2 juta atau 3 juta, artinya ini 200 juta, 300 juta. Kemudian sampai datang ke sana, ya dikasih uang tersebut. Akhirnya mereka mau berhubungan badan, tapi sebelum ya itu terjadi, tiba-tiba wanita tersebut menangis, ya, dan dia berkata, ya, ittaqillah wa la tafudul khatama illa bihaqi. Takutlah kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau ambil keperawanan ini kecuali dengan haknya, itu dengan pernikahan. Akhirnya dia sadar, ya akhirnya laki-laki tersebut sadar, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pergi meninggalkan wanita tersebut beserta harta 100 dinar atau kurang lebih 200 atau 300 juta tersebut. Ya Allah, kalau kau tahu itu aku lakukan karena dirimu, maka berikanlah kami jalan keluar. Sehingga alhamdulillah akhirnya mereka pun bisa keluar dari pintu gua tersebut. Jadi teman-teman pendengar semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasanya kita selalu punya Allah Subhanahu wa taala. Wahai kita yang punya kebutuhan, wahai kita yang ditimpa rasa sakit, wahai kita yang dililit hutang, ditimpa kesusahan, kesulitan, kesedihan, kehilangan, kita ditimpa kefakiran, kemiskinan, kita yang ingin bahagia dalam rumah tangga kita, yang selalu banyak konflik dan masalah dalam rumah tangga, kita yang menginginkan keturunan, kita yang menginginkan pekerjaan, kita yang menginginkan pasangan, jodoh. Maka ingatlah, kita adukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang dalam surat Al-Mu'min 60, ud'uuni astajib lakum, berdoa kepadaku. Allah sudah bilang, minta kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Mengapa kita tidak mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan ketika hamba-hambaku bertanya tentangku, maka jawablah, aku itu dekat, akan mengabulkan permohonan, permintaan orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepadaku. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah musibah yang sedang menimpa kita. Berdoa karenanya doa kita agar Allah segera mengangkat wabah yang sedang menimpa negeri kita ini. Ya. Lihatlah, angkat tangan kita ke langit, nangislah, teteskanlah air mata kita terus menerus menusa Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, beliau bilang, inna Allah hayyun karim. Allah itu maha pemalu dan maha dermawan. Yastahi idza rafa ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaitbatain. Allah itu malu, ya, kalau ada orang yang mengangkat kedua tangannya, meminta kepadanya, memohon kepadanya, Allah membalasnya dalam keadaan tangan keduanya kosong, gak dapat apa-apa. Allah malu, artinya Allah mengabulkan doa kita. Dalam hadis riwayat Tirmizi yang lain dari Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, ma min ahad yad'u bi du'a illa atahu Allah ma sa'al
أو كف عنه من السوء مثله ما لم yad'u bi'ithmin aw qati'ati rahim. Tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah doa melainkan Allah pasti memberikan apa yang dia pinta, atau Allah hindarkan dia dari keburukan yang setimpal dengan apa yang dia pinta, selama dia tidak berdoa dengan doa maksiat, ya, doa yang berdosa, atau doa memutuskan silaturahmi. Jadi orang yang beriman, yang berakal, tidak akan mungkin meninggalkan doa, karena dia paham doa adalah senjata yang bisa menghindarkan kita dari bencana, menenggak kita dari takdir yang buruk, bahkan mengangkat wabah bencana musibah yang menimpa kita. Allah berfirman dalam surah ayat 42-43, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Kami siksa mereka, azab mereka dengan siksaan, ya, kesengsaraan dan kemelaratan, kesusahan, agar mereka memohon kepada Allah dan merendahkan diri kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Mengapa mereka tidak meminta? Kenapa mereka tidak berdoa? Kenapa mereka tidak mau merendahkan diri ketika datang siksaan kami? Ya, tetapi hati mereka keras dan sadar menjadikan indah apa yang mereka selama ini kerjakan. Jadi di sini ada perintah untuk kita, ya, kalau kita sedang ditimpa musibah, ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengabulkan doa kita. Kalau kita ditimpa musibah, katakan ya Allah. Kalau kita pupus harapan dan asa, kita ucapkan ya Allah, minta kepada Allah. Kalau kita ditimpa kesusahan ekonomi, finansial di tengah wabah ini, coba kita berdoa ya Allah. Kalau kita, ya, ditimpa penyakit misalnya, ya, kemudian kita ingin sembuh, doakan ya Allah. Nah, kita harus paham bahwasanya di antara kiat yang terbesar dalam menghadapi musibah adalah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cuman itu saja yang bisa disampaikan, ya. Kurang dan hanya saya mohon maaf. Jadi hanya satu kaidah pada malam hari ini. Insyaallah kita selanjutnya sesahkan kepada moderator. Tapi Ustaz, jazakallah khairan atas ilmunya yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tayyib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bertanya kami buka di sesi tanya jawab. Bisa langsung kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di nomor interaktif di 08227817158837, atau bisa langsung dihubungi di media-media yang mengikuti relay pada kesempatan malam hari ini. Tayyib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan masuk ini, Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika kita sholat sendiri di rumah dengan sholat maghrib, isya, dan subuh, apakah suara dikeraskan atau dikecilkan, Ustaz? Syukran, ya, Ustaz. Jawabannya adalah boleh dikeraskan dan boleh juga dilirihkan. Jadi boleh dua-duanya. Baik Ustaz, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, adakah hadis kalau maghrib membaca doa kunut? Karena setahu saya cuma subuh yang ada doa kunutnya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya. Kunut. Ya, ulama berada pendapat soal kunut sholat subuh. Dan yang lebih tepat adalah hadisnya lemah sehingga tidak disyariatkan kunut subuh. Meskipun yang masalah ijtihadiyah, masalah khilafiyah. Kemudian ada yang namanya kunut witir. Kunut witir adalah kunut yang disyariatkan, terutama di beberapa hari di akhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga,
ada yang namanya kunut nazilah. Kunut nazilah adalah kunut yang disyariatkan ketika kaum muslimin ditimpa suatu musibah, bencana atau hal besar, seperti misalnya ada serangan dari musuh, ya, menyerang kaum muslimin di belahan dunia, seperti kemarin di kasus Rohingya Myanmar, ya. Ini kita bicarakan kunut nazilah. Dan kunut nazilah itu bisa di mana saja, di salat anak ini, bisa di salat subuh, maghrib, atau yang selain. Dan saya memandang kunut yang ditanyakan ini adalah kunut nazilah, karena sebagian ulama membolehkan kunut nazilah saat ini ketika sedang ditimpa wabah COVID-19 seperti sekarang, ya, sehingga ya diperbolehkan kalau yang dimaksud adalah kunut nazilah, baik salat subuh, salat maghrib, atau salat yang lainnya. Allah Ta'ala. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya, semoga dapat didengar baik oleh sang penanya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, sudah masuk lagi di via WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya sholat jika kita lupa mandi junub? Baik Ustadz. Iya. Di antara syarat sholat adalah taharah, bersuci dari dua. Yang pertama dari najis, yang kedua dari hadas, dari hadas kecil maupun hadas besar. Bagaimana kalau kita lupa syarat tersebut? Maka jawabannya adalah kita segera salat, ya, kita segera bertaharah. Misalnya lupa mandi junub, maka dia harus mandi junub dan dia harus mengqadha salat yang dia tinggalkan. Misal seseorang bermalam dengan istrinya, berhubungan badan di suatu malam, kemudian ketika pagi harinya dia lupa untuk mandi junub, dia wudhu saja, kemudian dia sholat subuh, kemudian di siang hari, misalnya di jam 10, dia baru ingat semalam berhubungan badan, paginya belum mandi, maka saat itu juga dia harus mandi junub, kemudian dia sholat subuh 2 rakaat. Allah Ta'ala. Baik Ustaz, syukron atas jawabannya, semoga dapat didengar baik bagi penanya. Sebelum kita memasuki pertanyaan terakhir Ustaz, mungkin saya ulangi lagi, bagi yang ingin bertanya silakan langsung di nomor interaktif, kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di nomor 082278175837. Langsung saja mungkin kita bacakan di pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah. Saya mau bertanya, manakah yang harus saya dahului, membayar hutang saya atau menafkahi keluarga saya Ustadz? Syukron. Ya, kedua-duanya adalah kewajiban. Ya, menafkahi anak istri adalah kewajiban dan membayar hutang adalah kewajiban. Hanya saja mana yang lebih didahulukan. Nah, kita lihat waktunya. Ya, mana yang lebih longgar waktunya. Kalau hutangnya bisa dibayar kapan-kapan saja, sedangkan nafkahnya mendesak untuk saat ini, untuk bulan ini, maka kita dahulukan menafkahi anak istri kita. Adapun kalau sudah jatuh tempo hutang, sedangkan kita bisa mencari penghasilan lain untuk menafkahi putra putri kita di kemudian harinya, maka kita bayar hutang dulu, kemudian kita bekerja agar bisa menafkahi anak istri kita. Kita lihat kondisi dan kasusnya. Ini semoga penanya Allah mudahkan untuk bisa melunasi hutangnya dan agar bisa menafkahi putra putri dan keluarganya. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya dan ilmunya pada kesempatan malam hari ini. Nih sepertinya ini ada pesan lagi Ustaz, mau dibacakan atau cukup? Apa? Ada pertanyaan lagi masuk, satu lagi Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak masalah.
Tapi Ustadz kita cukupkan saja mungkin karena belum masuk, Oh iya. sedang mengetik pesan. Mungkin Ustadz langsung tutup aja, langsung Ustadz. Ya, kita akhiri ya kajian kita pada malam hari ini dengan berdoa kepada Subhanahu wa Ta'ala agar Allah segera mudahkan urusan kita semua, mengangkat penyakit atau wabah yang sedang menimpa kita ini dengan segera mungkin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi tambahan wawasan ilmu bagi kita semua yang mendengarkan kajian malam hari ini. Alhamdulillah telah selesai di kajian pertemuan yang ke-17 dalam kitab Kaifatu Wajil Ibtila, yaitu kaidah menghadapi musibah bersama guru kita Al-Ustadz Roni Nurismansyah, Sarjana Syariah Hafizallahu Ta'ala, yang mana insyaallah ta'ala sebentar lagi kajian insyaallah akan selesai sebelum Ramadan biiznillah. Semoga Allah mudahkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Taib ikhwatal iman para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak terasa juga ini sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Dan yang kita ketahui bersama saat ini sedang keadaan yang tidak memungkinkan nantinya untuk sholat berjamaah ataupun tarawih, dan semoga hal ini tidak terjadi di Ramadan nanti. Dan kami mengajak para pemirsa ataupun pendengar untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah ini agar kita bisa beribadah dengan nyaman dan aman di bulan Ramadan nanti. Allahumma amin. Taib ikhwatal iman para pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak ke kaum muslimin sekalian, para muhsinin yang senantiasa selalu tolong menolong dalam agama Allah, kesempatan pahala jariah dalam progres pembangunan Ponpes Al-Madinah Prabumuli Jalan Latahzan RT 2 RW 1 Padat Karya Gunung Kidul Kota Prabumuli Sumatera Selatan, yang mana alhamdulillah atas izin Allah sekarang sudah memasuki di tahap finishing gedung kelas Ponpes Al-Madinah, yang mana progresnya bisa dilihat di layar HP Anda dengan progres yang Masya Allah, yang tadinya tidak ada bangunan sekarang alhamdulillah sudah mulai terlihat. Dan bisa langsung salurkan donasi Anda melalui rekening BRI Syariah di 10406255654 atas nama PEMB Ponpes Al Madinah dengan kode bank 422. Langsung bisa konfirmasi transfernya di 082307649393. Kami ulangi, dana yang dibutuhkan adalah sebesar 90 juta rupiah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan progres pembangunan ini, dan Allah mudahkan bagi santri-santri untuk belajar di sana. Taib ikhwatan iman para pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah setengah jam kami menemani Anda semuanya, dan kami segenap tim dan kru bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan atas atensinya, dan semoga apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz pada malam hari ini menjadi ilmu yang berkah dan menambah wawasan ilmu kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.